Bethlehem, rumah berkat. Rumah di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak mengalami kekurangan, kelaparan, kekeringan, dilimpahi dengan berkat demi berkat. Disimbolkan dengan Bethlehem. Siapa yang rumahnya mau jadi Bethlehem? Saya Romo. Rumah yang semua orang merasakan berkat-berkatnya masing-masing. Sendiri apalagi bersama-sama. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Khususnya di Minggu Advent yang kedua ini. Siapa yang ke gereja tadi pagi? Anda ke gereja mana dan bersama siapa? Tidak terasa Minggu Advent yang pertama sudah kita lalui bersama tuntunan firman Tuhan. Kita berbicara soal harapan. Sekarang di Minggu Advent yang kedua kita berbicara soal kesetiaan dan kasih. Saudara-saudara, perjalanan Advent kita sudah semakin mendekati masa penantian kelahiran Sang Juru Selamat. Dibutuhkan fokus dan keseriusan yang lebih lagi. Saudara-saudaraku, tidak terasa lilin Advent yang kedua sudah dinyalakan. Apakah Anda sudah tahu nama-nama lilin Advent? Lilin Advent yang pertama itu namanya lilin Nabi. Berbicara soal pengharapan. Pantesan Romo di dalam Bible Learning, bacaan-bacaannya itu selalu diangkat soal tema pengharapan. Semakin besar harapan kita pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Sementara lilin Advent yang kedua namanya lilin Bethlehem. Bethlehem, sumber cinta dan kasih. Maka bacaan-bacaan yang akan dibacakan sepanjang Minggu Advent kedua berbicara soal kesetiaan dan kasih. Kalau mau terjadi pemulihan dalam hidup kita, kuncinya adalah milikilah kasih dan kesetiaan. Kemudian nanti minggu depan di Minggu Advent yang ketiga dinyalakan lilin gembala. Itu lilin sukacita. Sementara lilin keempat adalah lilin malaikat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita dalami tema kasih dan kesetiaan. Emet dan Eshet. Romo, apa itu Romo? Bahasa Ibrani, cinta dan kasih. Yang akan kita bahas sepanjang Minggu Advent yang kedua. Emet wa Eshet. Wa itu dan. Emet wa Eshet. Orang Yahudi sampai hari ini tidak bisa memisahkan yang mana Eshet, yang mana Emet. Dua-duanya saling bertukar-tukaran. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa Emet berdiri sendiri atau Eshet berdiri sendiri. Harus menjadi satu kesatuan. Mudah-mudahan dengan paham ini kita bisa belajar. Romo, yang namanya kasih sebesar apapun, misalnya Anda sama pasangan Anda dikasih mobil mewah, dikasih tas yang bagus-bagus, dikasih tabungan miliaran rupiah, tapi kalau kasih itu tanpa kesetiaan, rasanya semuanya akan sia-sia. Demikian pun dengan kesetiaan. Orang tua merawat anaknya, anak merawat orang tuanya, pasangan merawat pasangannya yang sedang sakit. Tapi kalau tidak ada kasih, jalaninya berat. Mari kita belajar dari Sang Lilin Bethlehem. Belajarlah soal kasih dan kesetiaan. Ternyata ketika Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya, tidak dimulai dari yang muluk-muluk, dari yang besar-besar, dari yang tinggi-tinggi. Mulailah belajar kasih dan kesetiaan dari hal-hal kecil. Dari tengah keluarga kita, bagaimana mendidik anak-anak memiliki kasih dan kesetiaan. Kesetiaan terhadap barang. Gimana anak mau setia terhadap sebuah barang kalau dia punya misalnya mainan, besok udah dibeliin mainan lagi, besok dibeliin mainan lagi, besok dibeliin mainan lagi, sampai kamarnya penuh sama semua mainan. Anak yang seperti ini sulit untuk memiliki kesetiaan. Dia akan nggak fokus lama-lama karena terlalu banyak mainannya. Maka dari itu saudara-saudara, bukannya nggak sayang anak. Ketika kita memberikan seorang anak barang gitu, cobalah ajar dia buat setia. Rawat barang itu. Kalau belum rusak, belum kepake sampai sehabis-habisnya, jangan dibeliin lagi.
Oh Romo, nanti dibilang pelit Romo, nanti dibilang orang tua yang hitung-hitungan Romo, nanti takutnya setelah tua, kami tua Romo, anak-anak kami nanti jahat sama kami. Saudara-saudara yang terkasih, mulailah kesetiaan dari hal-hal kecil, mencintai dari hal-hal yang kecil. Maka betul kalau kata orang-orang Yahudi, kesetiaan tidak bisa dilepaskan dari kasih. Di Advent yang kedua ini, lilin Bethlehem. Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi kata Bethlehem sebetulnya artinya rumah roti. Sebuah tempat tinggal yang betul-betul menghadirkan asupan demi asupan untuk hidup manusia, disimbolkan dengan roti. Bethlehem, rumah berkat. Rumah di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak mengalami kekurangan, kelaparan, kekeringan, dilimpahi dengan berkat demi berkat. Disimbolkan dengan Bethlehem. Siapa yang rumahnya mau jadi Bethlehem? Saya Romo. Rumah yang semua orang merasakan berkat-berkatnya masing-masing. Sendiri apalagi bersama-sama. Nah, saudara-saudara, yang unik dalam minggu yang kedua ini tidak dibacakan nubuat Nabi Yesaya, tetapi Nabi Baruk. Baruk adalah sekretarisnya Nabi Yeremia. Bayangin saudara-saudara, Yeremia melalui Baruk ini menubuatkan saatnya nanti setelah penderitaan demi penderitaan, pembuangan ke Babel sungguh terjadi, penghukuman Tuhan sudah sungguh terjadi. Hanya orang-orang yang memiliki kasih kepada Allah dan kesetiaan kepada Allah, merekalah yang nanti akan dipulihkan. Jadi, syarat pemulihan dipertegas di minggu Advent yang kedua. Semua orang siapa sih yang gak mau pulih? Apalagi saat hidupnya lagi berantakan. Apalagi hidupnya sedang di bawah, sedang ancur-ancuran. Semua orang mau pulih. Tetapi bagaimana cara pulihnya? Dijawablah dengan kasih dan kesetiaan. Emet wa eshet. Bagaimana kasih kesetiaan itu ditampilkan? Anda silakan buka kitab Baruk bab 5 ayat 1-9. Dikatakan, hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu. Ada waktunya. Setelah penghukuman selesai, setelah orang-orang Israel menanggung hukuman-hukuman dari Tuhan, dibuang ke Babel, kehilangan segala-galanya, hanya mereka yang menyadari, menemukan kasih dan kesetiaan Allah, mereka akan dipulihkan. Lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah. Saya yakin ketika teks ini dibacakan tadi dalam perayaan Ekaristi, Anda yang sadar betul, kampuh apa sih Romo? Kampuh adalah kain yang ditempelkan untuk menyambung dua kain. Jadi ada kain A, kain B, ketika disambung dibutuhkan kain yang ketiga yang di tengah-tengah. Itulah kampuhnya. Itulah ikatan kasih dan kesetiaan. Disebut, hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah. Pasangan kasih dan kesetiaan. Baru tahu kan kampuh? Untung ikut Bible Learning Romo. Tadi nggak dijelasin waktu khotbah, baru dijelasin di Bible Learning. Kampuh itu bahasa Indonesia sebetulnya. Yang memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi. Israel yang sudah kerajaannya sudah hancur, bangsa ini yang sudah dibuang, identitas sebagai anak-anak Allah hancur berantakan, diberi nama baru. Artinya kalau sebuah bangsa atau pribadi diberi nama baru artinya menjadi manusia baru. Kalau dulu mereka sampai dibuang ke Babel karena kasihnya mendua, tidak setia, mereka berbalik dari Allah, mereka meninggalkan Allah. Setelah kembali dari Babel, Allah memberi mereka nama baru. Saudara-saudara terkasih, inilah identitas baru bagi orang-orang yang bertobat.
supaya kita tidak kumat lagi, tidak jatuh lagi, harus jadi manusia baru yang memiliki kasih dan kesetiaan. Ikatannya itu tidak boleh dilepaskan. Sekali Anda melepaskan kasih tanpa kesetiaan, kasih Anda akan seperti uap air, menguap lalu hilang. Ketika Anda memegang kesetiaan tanpa kasih, Anda akan merasa hidup Anda beratnya luar biasa. Nah, nama barunya apa? Unik nih, damai sejahtera hasil kebenaran. Bahasa Inggrisnya righteous peace. Bahasa Latinnya lebih bagus, Pax Justitiae. Pax itu damai, justitiae itu keadilan atau kebenaran. Lalu nama yang kedua, kemuliaan hasil takwa. Bahasa Inggrisnya godly glory. Bahasa Latinnya lebih bagus, lebih enak didengar, honor pietatis. Kemuliaan, rasa hormat, dan ketakwaan. Inilah saudara-saudara bagaimana kasih dan kesetiaan melahirkan damai sejahtera dan juga kebenaran, kemuliaan, dan juga ketakwaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita hidup benar, hidup adil, bisa betul-betul menyeimbangkan antara kasih dan kesetiaan dalam keluarga kita, dalam relasi-relasi kita, disitulah jalan keluar terhadap segala keterpurukan kita, kemuliaan dan ketakwaan. Maka tadi apa? Damai. Ciptakanlah damai di keluarga kita. Ciptakanlah damai di hati kita. Ciptakanlah damai di pikiran kita. Berusahalah, bertingkah lakulah yang mewujudkan damai. Jadi damai itu bukan cuma di awang-awang, utopia, mimpi-mimpi. Ciptakan damai di rumah kita masing-masing. Gimana mau ciptain damai kalau ngomongannya aja udah nyakitin Romo. Tingkah lakunya udah bikin melukai Romo. Maka tinggalkan itu, pakai nama baru. Ada damai dan kebenaran. Coba hidup benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Lalu di situ ada kemuliaan. Kemuliaan diri kita ini punya honor, kehormatan, martabat. Manusia adalah citra Allah. Sayangnya dirusak berkali-kali oleh dosa. Saudara-saudara, setiap kita melakukan sebuah dosa, itu ada bagian dari hidup kita yang rusak, hancur, terkorosi, habis lama-lama. Jangan biarkan diri kita habis oleh dosa-dosa kita. Sadarlah kita ini makhluk yang bermartabat. Diri kita seperti itu, orang lain juga seperti itu. Mulia dan takwa. Takwa itu apa, Romo? Tahu tempat kita di hadapan Allah. Tahu posisi kita siapa di hadapan Allah. Antara Tuhan dengan hambanya. Maka kita harus tunduk, bukannya kebalikannya. Takwa itu adalah kita mewujudkan dari kata-kata, sikap, pikiran, hati, bagaimana relasi kita dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Baru dari situ, setelah terciptalah damai, kebenaran, kemuliaan, dan takwa, 4 hal ini coba tolong diciptakan dalam rumah kita masing-masing. Baru Allah berkata, bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihat anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Romo, jadi ingat Romo lagu Taise. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me. Yesus, ingatlah aku. Sebetulnya ini adalah teriakan orang-orang Israel di pembuangan. Mereka merasa Allah sudah melupakan mereka. Mereka merasa Allah sudah meninggalkan mereka. Siapa yang saat ini sedang tergoda? Tuhan udah meninggalkan keluarga kami. Tuhan udah gak sayang lagi sama kami. Tadi, ciptakan 4 hal tadi, damai, kebenaran, kemuliaan, dan takwa dalam diri kita di minggu Advent yang kedua. Betul-betul Tuhan akan mengingat kita kembali. Tuhan hadir, Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, disitulah Allah akan menubuatkan
Bagaimana orang-orang Israel ini yang di pembuangan akan kembali ke tanah air mereka. Disitulah pemulihan demi pemulihan terjadi. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur bab 126 yang dibacakan juga dalam perayaan Ekaristi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perkara besar apa yang Tuhan berikan pada kita? Coba dipikir, coba diingat, coba direnungkan saudara-saudara. Kita selama ini ngelihatnya tuh yang besar-besar tuh kalau orang miskin terus jadi konglomerat Romo. Itu perkara besar Romo. Kita seringkali berpikir Romo dulu dari nggak punya apa-apa sampai wah bisa punya segala-galanya Romo. Itu baru perkara besar Romo. Kita dulu berpikir kalau perkara besar itu dari orang yang kecil nggak bisa punya apa-apa. Sekarang dia bisa segala-galanya Romo. Nanti dulu saudara-saudara, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dimulai dari yang kecil-kecil. Itu cara kerja Tuhan. Seringkali kita terhadap yang kecil-kecil, yang sederhana, yang harian sifatnya, ya kita anggap angin lalu. Kita anggap pengandaian, kita anggap ya udahlah memang harus begitu. Padahal Tuhan sedang merancang dari hal-hal kecil menuju hal-hal yang besar. Tapi seringkali kita nggak sabar dengan hal-hal kecil ini. Kapan besarnya ya, kapan besarnya. Lama-lama kita tinggalkan. Saudara-saudara, damai, kebenaran, kemuliaan, dan takwa itu mulailah dari yang kecil-kecil. Dari anak-anak, dari doa harian yang mungkin membosankan, dari perayaan Ekaristi yang mungkin ya khotbahnya gitu-gitu lagi. Baca firman Tuhan, nah ini mah udah pernah baca deh. Saudara-saudara terkasih, mulailah dari yang kecil-kecil. Disitulah ada perkara-perkara Tuhan yang sangat besar. Dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan aliran sungai di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pasti kalimat ini Anda sering kali dengar. Romo, saya sekarang lagi tabur benih Romo. Benih-benih kebaikan, benih-benih yang baik di hati banyak orang Romo. Dalam kehidupan saya, meskipun saya nebar benihnya Romo sambil nangis Romo. Gedein anak, bayar uang sekolah anak, ngutang sana sini, dipermalukan sama orang, dicibir sama orang, difitnah sama orang. Supaya saya bisa nyekolahin anak saya Romo. Supaya saya bisa ngobatin anak saya Romo. Supaya saya bisa membahagiakan keluarga saya Romo. Supaya keluarga saya jangan meminta-minta Romo. Di luar saya kerja diinjek-injek sama orang. Supaya anak, istri, keluarga saya nggak kelaparan Romo. Anda sedang menabur benih-benih kebaikan. Jangan pernah menyerah karena apa? Barang siapa menabur sambil mencucurkan air mata. Ada pengorbanan. Ada kasih, ada kesetiaan. Kadang-kadang menabur kok capek Romo. Nggak ada hasilnya. Kapan hasilnya ini ada? Udah capek nebar-nebarnya Romo. Percayalah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Benih nggak kelihatan. Benih itu apa sih? Nggak bisa dimakan juga, tetapi tetap harus ditaburkan. Jangan sampai benih cuma di dalam kantong saja, nggak jadi apa-apa. Benih itu ketika ditabur harus dirawat tanahnya, dikasih air sampai nanti berbuah. Itu butuh proses panjang. Kalau saat ini Anda dalam kasih dan kesetiaan memulai hal-hal yang kecil, percayalah Anda akan menuai dengan bersorak-sorai. Nantikan masa itu, nantikan hal itu saudara-saudara, hal itu pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Seperti Paulus dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, percayalah Allah telah memulai karya baik di antara kamu. Allah telah memulai karya baik di antaramu. Temukan itu. Memulai mungkin gak kelihatan awalannya. Starting pointnya gak jelas Romo.
Temukan itu. Karya baik mana? Teguran-teguran mana yang Tuhan tunjukkan pada kita? Jalan-jalan mana yang Tuhan tunjukkan pada kita supaya kita ambil? Mungkin gak enak, mungkin gak asik, mungkin kok prosesnya lama. Tapi percayalah, benih-benih kebaikan yang kita tebarkan ini pada akhirnya nanti pasti berbuah. Itulah saudara-saudara, pemulihan sungguh terjadi. Kalau ada apa? Kasih dan kesetiaan. Bahasa Ibraninya apa? Hesed wa emet. Kasih dan kesetiaan akan berpelukan, akan bergandengan tangan. Disitulah terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku, jangan pisahkan antara kesetiaan dengan kasih. Hadirkan itu secara berbarengan. Ketika Anda mengasihi pasangan Anda, kasihlah dia dalam kesetiaan. Ketika Anda bersabar dalam kesetiaan, meskipun dikecewakan berkali-kali, hadirkan kasih juga. Semoga dua hal ini hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Romo, itu di depan itu apa Romo? Dari tadi kami itu ngeliatin, ini giveaway yang kedua ya saudara-saudara. Setelah kemarin ada patung boneka-boneka itu, ini Sinterklas. Bisa nyala ini lebih bagus sih sebetulnya. Saya akan kasih juga kepada Anda. Cek aja di Instagram saya @rmjosusanto. 10 hadiah buat anak-anak di bawah 17 tahun siap untuk Anda semua. Saya akan umumkan hari Minggu. Bye-bye, Tuhan berkati. Selamat berhari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua dalam kasih dan kesetiaan. Jangan pisah. Bye.